Terus awalnya aku bilang sama bosku aku mau lanjut, tapi beberapa bulan terakhir ini maafan sekali nih si bosnya, maafan sekali. Maafannya gini, aku 6 tahun jaga anak autis cowok, terus ya tau lah anak autis kayak gimana, dan aku nggak mempermasalahkan itu, it's okay karena aku ngerti gitu kan. Terus untuk kontrak yang kemarin pas tanda tangan kontrak ketiga sama si dadaiku udah dikasih tahu kalau aku dapat long service, dan dia iya gitu. Aku nggak mempermasalahkan long service-nya ada dapat apa enggak, berapa atau berapa, aku nggak mempermasalahkan itu sih. Nah terus tahun udah oke. Halo, Ngomong aja Dok, ngomong. oh ya, terus pas kalau aku nggak lupa 2021 itu 2021 apa 2019 akhir, aku lupa Desember apa Januari gitu. Aku tanya kan karena udah selesai tanda tangan kontrak ketiga pas bulan 7 tuh. Terus aku tanya, Dadai, mohon maaf aku mau nanya apakah aku dapat long service gitu kan. Terus dia bilang iya ada. Kataku apakah aku bisa minta lebih awal, dan dia langsung iya, dia nggak ada banyak-banyak omong, dia langsung iya. Terus seminggu 2 minggu ke depan aku diajak ke kantor suaminya di sentral. Aku diajak di kantor suaminya. Terus itu dia ngasih uang long service-nya, kata dia ini long service-nya sama asisten suaminya, mungkin itu bendahara apa tangan kanannya gitu. Terus aku dikasih 1 lembar kertas, kata dia kamu tanda tangan di sini. Syukur itu kan tulisan bahasa Inggris, jadi aku ngerti-ngerti lah. Dan sama si asistennya itu dijelasin lagi, kata dia kamu harus bertahan 5 tahun, minimal 5 tahun sama bos kamu ini. Kalau kamu nggak bertahan sampai 5 tahun, terus kamu udah keluar, kamu harus mengembalikan uang long service-nya. Nah sementara posisi saya ini kan emang aku mau memfinishkan begitu. Aku masih pengen kerja di Hong Kong sih, aku masih pengen kerja di Hong Kong, tapi aku udah nggak tahan lagi kerja sama mereka gini. Sebenarnya aku bilang sama bosku kemarin, aku udah mau balik Indo karena papa aku lagi sakit kan. Aku mau jaga dia di rumah, nggak ada anak-anak, sama mami aku juga kan udah meninggal, jadi kataku aku mau pulang. Tapi sebenarnya aku pengen cari majikan lain gitu loh sih, karena aku ikut YouTube-nya Cek Yuni gitu kan. Nah ya udah, terus kemarin bulan Desember itu kan papi aku masuk rumah sakit mau operasi, sementara aku nggak ada uang. Jadi aku bermohon lagi sama dia, kataku, Dadai boleh nggak gajiku 3 bulan aku mau minta sekarang karena papi aku mau masuk mau dioperasi. Dia langsung iyain gitu loh, jadi dia nggak ada banyak bacot gitu. Dia oh iya boleh gitu kan. Ya udah loh, aku kan minta persetujuan dia, kalau aku dikasih ya udah, kalau nggak juga ya aku nanti cari cara lain gimana gitu kan. Tapi karena dia iya ya aku bersyukur gitu. Terus kemarin aku udah ada sedikit masalah sama di rumah sini sama majikan. Terus aku memutuskan bahwa ini udah batas kesabaran aku selama 6 tahun kerja sama mereka, dan aku nggak pernah cerita apa ke orang lain, ke agent aku sendiri. Aku nggak pernah ngomong-ngomong gitu ngejelek-jelekin mereka. Malahan tetangga-tetangga yang bilang mereka jelek itu malah aku yang enggak kok, mereka baik gitu kan. Karena aku sayang nih anak yang autis ini, udah tertolak dari ibunya lah, terus nggak ada yang memperhatikan dia. Nah sudah pokoknya terus kemarin dia telepon aku, kata dia gini, kalau aku nggak renew kontrak lagi sama mereka, itu uang long service-nya itu aku balikin. Terus kataku gini lah, Dadai bukannya kita udah bersepakat bersama selama 5 tahun aku nggak stay sama kamu, baru aku bisa balikin uang long service lah. Ini kan aku finish. Terus mau kamu gimana? Maksudnya kan aku juga nggak menuntut kamu harus ngasih aku long service loh. Aku cuma minta persetujuan, kalau kamu iya ya iya, kalau enggak. Terus kataku gini, oh kalau begitu aku mau telepon agentku dulu, biar nanti dia bantu komunikasikan apa yang kamu mau dari aku. Dan aku soalnya aku gini loh Ci, aku nggak banyak ngerti bahasa Kantonisnya, karena aku 4 tahun bersama anak autis yang nggak bisa ngomong. Dan aku nggak banyak ini si Dadai sama Singsangku nggak banyak ngomong gitu loh. Jadi aku cuma nonton film Hong Kong loh, biar aku bisa berbahasa, bisa ngerti bahasa Kantonis di sini gitu. Jadi maksud aku tuh aku mau minta tolong, aku mau telepon Dade nanti, terus komunikasikanlah bahwa aku ini kan finish 6 tahun, aku nggak bikin aneh-aneh loh. Malahan kalau misalnya dia nuntut lain, aku yang harusnya bisa nuntut gitu kan, karena aku bekerja di rumah yang nggak sesuai kontrak aku gitu. Terus
dia nggak tahu anak autisnya suka-suka mukul aku, tapi aku nggak pernah ngomong ke dia karena nanti dibilang aku ngarang-ngarang lah. Aku udah berkali-kali kasih tahu dia, minta tolong sama dia sama suaminya buat taruh CCTV di rumah biar mereka tahu anaknya itu dari pagi ngapain, malam ngapain, dia makan apa, ngapa-ngapain aja di rumah mereka tahu gitu loh. Tapi mereka sampai sekarang nggak ada respon apa-apa gitu. Nah, aku cuma mau minta tolong. Rumahmu di mana? Austin dah. Rumahmu di Austin. Rumahmu di mana? Di Namchong, Ceh. Di Kowloon dah. Lantai 20. Iya. Lantai 20. Itu enggak. Sekarang udah enggak. Aku 4 tahun udah enggak di Austin. Jadi begini ceritanya sampai kenapa kita pindah. Anaknya kan autis nih, cowok. Terus dia ada 2 kakak adik tuh. Terus yang cewek ini dulu dia nggak suka sama kakaknya, jadi setiap hari itu berantem, baik anak baik orang tua. Jadi sama papanya satu kali dibawa anaknya di rumah sini di Namchong. Nah, si cowok ini udah nggak mau balik ke Austin. Dia kayak senang gitu, nggak ada adiknya kan lah, sama si Dadai sama si Sinsang katanya. Ya udah, aku kan kita 2 cece, kita bertiga katanya tinggal di sini aja dulu. Ngetes sebulan gitu, tapi si Sailonya ini udah nyaman, udah tenang dia gitu, nggak ada yang marahin dia, apa yang dia pengen dia. Sebentar. Kamu finishnya kapan? Gitu. Kamu finishnya kapan? Bulan 7, Ceh. Bulan 7. Kamu nunggu sampai finish? Ya? Kamu nunggu sampai finish? Aku bakal finish kok. Ya udah, soalnya kenapa? Satu hal lagi, kamu terlalu khawatir. Tunggu sampai finish dulu bulan 7, baru kita bicarakan. Ini masih bulan berapa? Paham nggak? 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya. Enggak, Ceh, soalnya begini, Ceh, aku bukan khawatir, cuman dia tuh nanya aku aja mau lanjut kontrak itu dari bulan 7 kan. Terus ya berarti aku jawab aja nggak lanjut, lo nggak apa-apa lo. Tapi kamu harus tahu resikonya. Saat kamu tidak lanjut, majikan bisa nginterminate kapanpun dia mau. Itu adalah resikomu, paham nggak maksudku? Jadi kalau kamu sudah bilang tidak renew dan majikan siap-siap cari pembantu dan pembantu baru visanya turun, kemungkinan besar kamu diinterminate dan itu harus siap dengan resiko itu. Yang penting majikan tetap menjalankan kewajibannya, seperti membayar. Soalnya kenapa? Kalau kamu diinterminate, majikan wajib membayar kamu long service, itu wajib. Jadi mulai sekarang ya kalau kamu memang sudah tidak mau, ya udah bilang aja tidak mau, sayang. Oke. Jadi kalau dia nginterminate kamu, dia wajib memberikan kamu uang long service itu wajib. Oke. Jadi kalau masalahnya uang servisnya itu udah dia kasih lebih awal tahun kemarin itu, Ce. Nah, kata dia kalau aku nggak renew lagi, aku kembalikan long servisnya dia. Sementara kan aku finish 6 tahun. Sebentar, kamu paham tidak saya ngomong? Sekarang saya bilang, kalau kamu tidak mau renew, ya udah nggak usah renew, nggak apa-apa, sayang. Ngomong aja sama dia. Kalau sampai dia nginterminate kamu, dia wajib memberikan kamu long service. Jadi nggak usah dipikir terlalu banyak. Oke, nggak usah dipikir terlalu banyak. Jadi intinya kamu harus siap dengan risiko bahwa majikanmu mengeluarkan kamu kapanpun. Oke, siap. Jadi ngerti. Karena sekali lagi kalau saya ngomong sama majikan kamu nggak komplain, itu kayaknya kan kamu sudah kerja setahun. Kecuali majikan kamu komplain dan kita bertiga ngobrol. Iya. Enggak. Aku suka kayak gini nih. Jadi kalau aku ngomplain sama majikanmu aja nggak ngomong. Oke. Oh, ngerti. Paham. Aku ingin menendang majikan, seolah aku ingin membela kalian tanpa dengar dua belah pihak. Majikanmu aja nggak ngomong apa-apa, masa ya saya yang teriak-teriak? Oke, siap. Makasih, Ce. Jadi iya benar. Tenang dulu. Saya selalu bilang tenang. Jadi apapun itu masalahnya tenang. Loh, masih bulan 7 kok. Sekarang sudah heboh. Otomatis kan orang ketakutan semua. Benar nggak? Iya benar. Oke. Tenang dan berdoa. Siap. Saya tahu Tuhan itu punya kekuatan lebih. Jadi pasrahkan sama Tuhan aja. Jangan terlalu khawatir, masih bulan 7 kok. Kan ini yang dinamakan kekhawatiran. Apa yang kamu khawatirkan tentang masa depan? Tuhan sudah sediakan selagi kamu berusaha dan berdoa. Amin. Ya. Oke. Jangan terlalu. Ya, aku udah lega, setidaknya udah denger dari agenku sendiri. Sesuatu kesalahan saat saya ngelabrak majikan tanpa mendengarkan dua belah pihak, itu tidak boleh.
Oke. Benar nggak? Kamu sama agent ini kan sudah 6 tahun, sementara saya baru masuk 2 tahun setengah. Otomatis saya sebenarnya tidak tahu apa-apa, tapi saya bisa membela kamu. Tapi dengan syarat, kan ada kejadian. Nggak ada kejadian berarti kan saya yang memancing kejadian. Memancing orang lain yang tidak tahu apa-apa. Kalau majikanmu bilang apa? Mungkin lesi, kan mampus aku. Benar nggak? Nah, kalau dia komplain, setidaknya aku udah pegang datamu, aku sudah tahu apa yang kamu khawatirkan. Oke, stop sampai di situ dan kamu pasti bisa. Amin. Jangan berpikir. Jadi kalau misalnya dia masih komen-komen gitu, nanti aku langsung bilang, ya kamu telepon agent loh, ngomong sama agentku gitu ya. Ayolah, Oke. Manti, jangan pakai emosi. Karena respon dari sesuatu yang tidak baik akan memberikan efek pada dirimu. Datai aku sudah nggak renew. Coba kamu hubungi agent gitu aja. Oke. Ntar kita bicarakan gitu loh. Paham nggak maksudku? Paham. Jadi saya pun nggak akan bela majikanmu, juga nggak ngebela kamu. Tapi kalau kamu khawatir, itu berakibat pada dirimu sendiri yang kehilangan pekerjaan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita itu selalu di posisi kalah. Bener nggak? Oke. Ada yang lain lagi? Paham. Ada yang lain lagi? Udah itu aja sih. Nanti kalau misalnya kalau dia yang labrak duluan barulah. Betul. Iya, makasih. Aku udah belajar banyak dari YouTube sama Facebook itu kan banyak tuh. Jangan khawatir. Oke. Ya udah ya, ada yang lain lagi? Ya, siap, makasih. Udah makasih ya, Cek. Udah lega. Yo, selamat pagi. God bless. Tuhan memberkati. Sebentar, tak tutup dulu. Oke. Jadi buat teman-teman di luar sana, tiap hari itu sepertinya Panadol itu harus siap ya buat kalian ya. Apa Panadol? Karena kalian itu sudah pusing duluan, sudah khawatir duluan, sudah takut duluan, sudah emosi duluan. Padahal apapun belum terjadi gitu loh. Kekhawatiran itu akan berdampak sangat besar pada kita loh Mbak. Pada emosi kita, pada penyakit kita. Nggak usah takut. Kadang-kadang di kantor saya sendiri juga banyak staf lain juga khawatir, takut. Saya nyantai aja. Nggak usah. Khawatir buat apa? Nggak bisa ya nggak bisa. Emangnya kalau kita khawatir hari ini nggak bisa ya besok pasti bisa? Ya nggak juga. Kenapa sih saya selalu bilang nggak usah khawatir? Sedia payung sebelum hujan. Kalau pada akhirnya payungnya dibawa keluar rusak, ya terpaksa kita menari di bawah hujan. Itu prinsip saya. Apakah kita nangis? Nangis pun nggak ada yang kelihatan. Karena itu sanggup menghadapi apapun yang terjadi. Wes nggak usah khawatir tentang apapun. Ini Markona dengar aku ini ada sesuatu kok ya. Jadi gak jelas saya itu. Karena saya sebenarnya punya ilmu dukun sekarang ini, bisa menerawang kalian semua. Jadi saya bukan peka Mbak, karena mungkin karena setiap hari mengalami. Jadi saya sudah tahu dari logat, dari gaya, dari ya itu bukan seorang peramal, tapi karena kebiasaan menerima keluh kesah kalian. Saya sendiri sebenarnya pengen mengeluh, tapi apa yang saya keluhkan kok kalian malah nggak paham, malah ngeluh malah. Jadi buat teman-teman di luar sana, stay calm, stay back. Jika ada masalah, menarik diri, menenangkan diri, jangan diambil emosi. Kalau diambil emosi beton soalnya nek guri Mbak. Karena bilang sesuatu, kamu pilih-pilih kamu. Dan ingat satu hal, saya membantu itu dengan tulus, tanpa embel-embel apapun. Tapi kalau kalian memperlakukan saya tidak baik, saya percaya karma Tuhan itu sangat dahsyat sekali. Iya, Karmayanti sama Karmayanto. Saya ada screenshot statusnya siapa ya? Sebentar, saya screenshot statusnya siapa ya pagi tadi ya? Loh kok ini? Oke. Dari seseorang yang saya suka ini ya. Karena dia stay humble, dia orangnya sangat sederhana. Apa yang dia katakan adalah, jika seseorang yang tidak baik buat kamu, Tuhan akan memberikan cobaan itu terus-menerus agar dia menyakitimu dan agar kamu kuat menerima kenyataan dan membiarkan dia pergi. Jadi kalau seseorang itu memang bukan untukmu, wah kasarane wong ngomong ngono kuwi lho. Kalau seseorang memang bukan yang terbaik untukmu, Tuhan akan pakai dia untuk menyakitimu. Jadi terus menyakitimu agar mereka
Lo jeru gitu terus ya. Agar mereka meninggalkanmu dan kamu kuat saat itu. Jadi saya selalu bilang, bukan saya yang ngomong ya, ini status ini ya. Jadi dalam pengertian saya aja, karena pengertian Anda dan saya itu beda ya. Dalam pengertian saya saja, karma, waduh. Jadi kalian nggak percaya karma, lo nggak ada yang bisa memaksa seseorang untuk percaya karma. Karma itu dari hati. Kalau kalian tidak percaya karma, satu nggak apa-apa wes. Ilmu tabur tuai. Ilmu tabur tuai kita tidak percaya, nggak apa-apa. Hukum alam. Kowe nandur kowe ngunduh. Ya pernah lek hukum alam tok nandur ngunduh. Ya gak mungkin wae nandur pari ate ngunduh pari. Bener nggak? Oh nggak nandur anggur, mangan anggur. Oh iso oleh awakmu duwe duit. Tapi kan bukan kamu yang ngambil. Kan kamu beli. Jadi kowe nandur apa entuk apa? Jadi buat teman-teman yang di luar sana, bukan sekarang karena sesuatu yang ditanam itu tidak bisa instan langsung, kecuali mie jadi digodok kayak banyu panas dikit. Jadi kecuali mie itu semuanya tuh nggak ada yang langsung. Kalau hari ini kamu menanam kejahatan, menanam kejelekan, menanamkan kebencian, nggak kamu petik hari ini kan Mbak. Yang paling ngenes adalah kita yang nanam, anak yang menuai itu yang paling ngenes. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, silahkan komen, tinggalkan komen. Apapun yang kita lakukan ada perhitungannya. Jadi jangan bilang kalau hari ini kamu menghina orang lain, besok nggak ada yang menghina kamu, nggak akan. Kalau hari ini kamu menyakiti orang lain, suatu saat kamu akan disakiti orang lain. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.